Tak mau beristirahat, Agus Sunarko makin gencar melakoni safari politiknya. Usai daftar di Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PDIP, ia segera melamar P3 dan PKB. Dua parpol yang bernafaskan Nahdlatul Ulama itu diyakini Agus Sunarko sebagai kendaraan yang nyaman untuk mengusung dirinya maju ke kontestasi Pilkada Pati 2024. Pasalnya, dirinya juga merupakan warga Nahdliyin yang sangat takdim pada dawai ulama, kiai, dan para sesepuh. Dan dari dawuh para ulama dan kiai itulah ia melangkahkan kaki ke P3 dan PKB. Tentu, maksud Agus Sunarko untuk maju ke pencalonan Bupati Pati melalui P3 dan PKB ini mendapat sambutan hangat. Beginilah sambutan hangat dari Ketua P3 Kabupaten Pati terhadap kedatangan dari Agus Sunarko yang melamar dirinya untuk bisa menjadi calon bupati dari partai berlambang kubah ini. Bisa dijelaskan terkait kedatangan Pak Agus Sunarko hari ini seperti apa sih Pak? Alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi Partai Persatuan Pembangunan Pati dengan membuka pendaftaran ini. Saya memberikan apresiasi yang banyak dengan rasa syukur pada Allah SWT. Pak Agus menjadi bagian yang sudah menjalankan memberikan bonbong pada kami semua di Des Pilkada ini dengan bukti sebagaimana tadi sudah menyampaikan secara resmi dapatnya di kontestasi Pilkada Pati 2024 ini. Kalau peluang Pak Agus sendiri seperti apa, Pak? Ya, kami jangan dipancing-pancing begitu. Tapi niatan Pak Agus yang tulus ikhlas, saya jadi juga kaget. Pak Agus malah timnya langsung mensugi konsumsinya, itu kaget semua saya. Jadi itu bentuk saya berharap hal-hal semacam ini, etikat seperti ini itu nanti akan bisa memberikan sinergitas di prosesi Pilkada Pati ini. Saya bisa berikan contoh apa yang telah dilakukan oleh tim Agus ini luar biasa. Ini berikan contoh kepada yang lainnya nanti supaya berharap khairunas anfa'um linas itu. Api-api manusia itu butuh manfaat karo. Nah, ini mungkin barangkali ada garis bawah yang tebal tadi. Semoga ini beliau, tentu saja kami berharap doakan semoga beliau diridhoi Allah SWT sehingga benar-benar menjadi keinginan yang tulus ikhlas, karena bagaimanapun kontestasi pilkada di Kabupaten Pati ini punya sejarah yang agak unik, sehingga kehadiran beliau ini tentu saja akan memberikan warna yang lain, di mana tidak semata-mata duniawiah saja. Jadi potret-potret syiar Islamnya nampak sekali. Jadi pasti akan menyambung dengan asas partai kami yang memang berkatakan Islam. Kalau kriteria pemimpin yang didambakan P3 sendiri apa ya? Ya, jadi Biar Pak Sekretaris terkait figur Pak Agus ini ya, kami memang merasa bangga ya. Pertama masih muda, energi, kemudian juga berlatar belakang birokrasi. Yang ketiga, sebagaimana saran dan masukan dari sesepuh dan tokoh NU, yang memang saatnya kader-kader NU ini harus berani tampil. Pak Agus ini kan tidak diragukan ke NU-nya, karena dengan pernah mengikuti jenjang kaderisasi ya, PKG dan sebagainya, ya saya rasa kita merespon positif ya. Ya, terkait peluang sama ya, sampai saat ini kita baru tahapan-tahapan penerimaan pendaftaran dan sekarang sudah memasuki proses pengembalian formulir ya. Setelah itu nanti akan kita godok bersama dengan majelis memenuhi syarat dan kriteria dan sevisi dengan P3 dan kayak gitu ya. Kalau bagus ya tetap sevisi lah, kita partai berbasis NU ya, saya pikir peluangnya juga
bagus dan bisa juga. Selain Pak Agus yang udah mendaftar di P3 siapa aja Pak? Yang pertama ini kan yang datang itu Pak Novi ya, kemudian ada Pak Slamet, kemudian juga ada Pak Agus, kemudian ada Pak Sudeko ya. Tetapi yang pertama kali mengembalikan formulir adalah Pak Agus. Akhirnya Pak Agus secara resmi sudah mengikuti tahapan-tahapan resmi dari partai. Terima kasih Pak. Usai dari P3, Agus Sunarko bersama tim bertolak ke kantor PKB Pati. Di sana, ia disambut Ketua Des Pilkada PKB Pati, Kastomo. Begini obrolan yang terbangun di antara keduanya. Saya memberanikan dengan kesadaran bahwa saya ini bukan kader PKB saat ini, belum kader PKB saat ini, dan hanya berbekal saya orang NU, meskipun NU-nya saya ini kategori masyarakat biasa, masyarakat NU. Yang kedua, saya berbekal program yang saya usung, yaitu Rakyat Kopen PJP Kajen. Rakyat Kopen PJP Kajen ini tidak hanya sebagai slogan, tapi juga akan saya jadikan visi, yaitu mewujudkan Rakyat Kopen PJP Kajen. Dengan berbekal ini, saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pati melalui Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pati. Kenapa saya memberanikan diri untuk mendaftarkan atau melamar ke PKB? Karena di samping pertimbangan alasan-alasan di atas yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu hal, yaitu ini mungkin salah satu cara yang saya yakini bisa berkhidmat kepada Hasim dan Gus Dur. Usai Ramatama, akhirnya tibalah di acara inti, yakni penyerahan berkas dokumen pendaftaran Agus Sunarko sebagai bakal calon Bupati Pati yang diusung oleh Partai PKB. Selanjutnya, mari kita dengar bersama-sama tanggapan dari Ketua Des Pilkada DPC PKB Pati. Pak Agus Sunarko, dia mengembalikan formulir berkas pendaftaran yang mana kemarin sudah diambil timnya. Hari ini Mbak sudah berkasnya lengkap sebagai bakal calon bupati. Kita terima, ini termasuk dari 7 yang sudah daftar, termasuk ini yang calon bupati yang ketiga yang sudah mengembalikan berkasnya. Dan nanti memang proses yang ada kita akan konsultasi ke DPW dan lanjut ke DPP. Insya Allah akan dipanggil dan diprotes oleh DPP. Demikian. Kalau kriteria yang dicari dari PKB sendiri seperti apa Pak? Untuk kriteria pada dasarnya, kalau dari pemerintah dari ketua umum bahwa pertama ya dia punya mampu untuk bangun daerah. Yang kedua punya visi. Yang ketiga elektabilitas bagus. Itu saya kira yang diminta oleh ketua umum. Pak, ini kan Pak Agus dari NU juga, nah tanggapannya seperti apa? Luar biasa ini baru tahu kalau Pak Agus ini dari NU, sehingga ya kembali ke ini Kak Agus lebih ke NU ini. Dan juga ya bagus juga sama dengan kita kan masuk dari bagaimanapun ini suara dari PKB dari NU otomatis ya. Semoga aja ini nanti dapat dukungan dari NU juga, bagus. Kita mendoakan ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Agus Sunarko optimis latar belakang dirinya sebagai warga NU bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedua partai yang berbasis NU itu mengusung dirinya. Berikut wawancara singkat kami dengan Agus Sunarko. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, saya telah mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai P3 dan PKB dengan formasi calon Bupati Pati periode tahun 2024-2029. Harapan saya mudah-mudahan
program yang saya usung, Rakyat Ekopen PJPT Kajen, dapat diterima sekaligus berbekal dengan kader Nahdlatul Ulama juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan kehadiran saya, dengan pendaftaran yang saya lakukan ini bisa menyatukan, bisa menjadi wasilah bagi bersatunya Nahdlatul Ulama untuk mengusung calon bupati maupun wakil calon bupati Pati tahun 2024 dan 2029 dari kalangan NU. Ini untuk apa? Untuk bisa mewujudkan Rakyat Ekopen PJPT Kajen bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah demi kondusivitasnya, demi kenyamanan, dan demi pilkada yang sejuk dan damai. Selanjutnya adalah kita akan mendaftar ke Gerindra dan PKS. Kemudian yang terakhir adalah kita berserah diri kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, kita berserah diri. Apapun yang terjadi, qadarullahnya seperti apa, itulah yang terbaik. Dan kepada semua tim yang mendukung saya, relawan-relawan saya, baik relawan Aksun, relawan Bolone Gus Agus, dan relawan Pati Utara, Pati Selatan, Patetan, Pati Kulon. Apapun yang terjadi setelah ketetapannya besok di paling lambat tanggal 27 Agustus jam 23.59 WIB, itulah yang terbaik dan kita harus selalu berhusnudon. Dan saya juga akan siap melakukan apapun dari konsekuensi yang terjadi di hari itu. Kita berdoa yang terbaik, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya, bagi semua tim, dan bagi masyarakat. Nah, demikianlah perjalanan Agus Sunarko untuk mendapatkan 2 rekom dari partai berafiliasi Nahdlatul Ulama. Ikuti terus perjalanan Agus Sunarko dengan mensubscribe channel YouTube Nalin RA ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. See you next time, bye-bye.